Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan itu masih memberikan kepada kita kesempatan yang indah untuk kita bisa sama-sama mendengar bagian firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Firman-Mu yang adalah kekuatan buat hidup kami. Kami sangat perlukan di saat-saat seperti sekarang supaya kami tetap ada di dalam Engkau dalam menghadapi segala persoalan hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan bagian firman-Mu Tuhan yang akan mengurapi kami supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan berikan pengertian buat kami untuk kami boleh Tuhan memegang firman-Mu dan menjadikannya pedoman dalam hidup kami. Kami alaskan seluruh kehidupan kami, seluruh doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya bisa membagikan firman Tuhan yang saya terima. Dan Tuhan begitu baik. Ya, saya diberikan kesempatan yang indah ini untuk kita sama-sama berbagi. Mari saudara, kita akan sama-sama melihat apa sih firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui saya kepada kita semua, yaitu temanya adalah kesembuhan menyeluruh. Ya. Kita akan ambil satu kisah di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Kita akan baca ayat ini sambil berjalan. Mari saudara, kita lihat ayat 1 dan 2. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Jadi pada hari raya orang Yahudi, Tuhan masuk ke kota Yerusalem, di mana di sana ada satu kolam dekat pintu gerbang domba yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda dan memiliki 5 serambinya. Bethesda memiliki arti rumah kasih karunia dalam bahasa Aram, atau rumah kemurahan dalam bahasa Ibrani. Jadi Bethesda ini memiliki arti yang sangat baik, di mana di dalam kolam Bethesda ini atau di kolam Bethesda ini terjadi kasih karunia atau kemurahan Tuhan. Yerusalem sendiri memiliki arti pemilik atau pondasi kedamaian ganda. Ya, berasal dari kata Salem. Nama kota ini pertamanya Salem yang artinya adalah damai. Kota ini juga berarti kota kudus. Jadi betul-betul memiliki kedamaian ganda. Itulah yang diharapkan oleh pendiri kota ini. Nah, coba kita lihat di Bethesda ini memang banyak kali terjadi kesembuhan menurut kisah ini. Kita lihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga katakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air. Ada orang-orang sakit dalam jumlah yang cukup besar terbaring di tepi kolam Bethesda ini. Mereka tersebar di 5 serambi. Untuk apa? Untuk menantikan goncangan air kolam itu. Kisahnya. Dan orang-orang yang sakit itu terdiri dari orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Ya, jadi ada 3 jenis sakit di sini. Kita lihat yang saya tekankan di sini. Orang-orang tersebut yang jumlahnya sangat besar itu berbaring untuk menantikan goncangan air kolam itu. Jadi banyak orang yang fasik, orang yang tidak mau aktif untuk bergerak mencapai sasarannya, yaitu kesembuhan. Tetapi mereka pasif menanti mujizat, menantikan kasih karunia, menantikan kemurahan dalam hidup mereka.
Mereka tidak bergerak, mereka hanya berbaring. Ya. Dan kita lihat ayat 4, saudara. Ya. Dikisahkan nanti di dalam ayat 4 itu. Kapan mulai bergoncang. Tapi sebelumnya kita lihat ketika banyak orang sakit berbaring. Sesuai dengan arti lain dari Bethesda. Ya, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aram. Bethesda juga bisa berarti malu atau dipermalukan. Jadi ada dua makna ganda. Dan ini cocok sekali. Karena lokasinya dipandang sebagai tempat dipermalukan. Atas kehadiran orang-orang yang sakit dan cacat. Tetapi juga sekaligus tempat kemurahan. Karena terjadi banyak mujizat dalam kolam itu. Yaitu mujizat kesembuhan. Dalam tanda kutip, saudara, nanti kita akan bisa jelas ya. Kita lihat ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Jadi malaikat Tuhan itu sewaktu-waktu turun. Jadi tidak tahu kapan dia turun. Memang harus menantikan. Ya. Dan mulai menggoncangkan. Nah, ketika orang yang pertama kali ketika goncangan itu terjadi masuk dalam kolam, maka mereka akan sembuh. Atau dialah orang yang akan sembuh. Apapun juga penyakitnya. Sebenarnya ayat ini merupakan ayat tambahan dari penyalin. Atau merupakan catatan kaki. Kalau dalam tulisan-tulisan ilmiah. Sebab di terjemahan atau di versi internasional, di versi-versi terjemahan bahasa Inggris, tidak ada ayat 4 ini. Bahkan bagian akhir dari ayat 3 yang berbunyi, yang menantikan goncangan air kolam itu tidak ada. Jadi ayat 3 langsung masuk ke ayat yang 5. Kenapa? Malaikat menggoncangkan air secara ajaib yang dipercayai oleh orang-orang pada saat itu hanya merupakan kepercayaan atau tradisi. Kita tahu kepercayaan dan tradisi atau tradisi itu tidak bisa kebenarannya kita bisa ragukan. Ya, tidak bisa benar-benar dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Masuk lagi ke ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat ini, dua ayat ini menyatakan, mengisahkan ada seorang yang sangat lama menantikan kesembuhan. 38 tahun orang itu sudah menderita sakit. Dan Yesus tahu lamanya orang ini. Sakitnya begitu panjang. Dan Tuhan berkata, saudara, walaupun tulisannya atau dalam tulisan ini ada tanda tanya. Maukah engkau sembuh? Jadi ini adalah bentuknya pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya. Lamanya ia sakit sudah diketahui oleh umum. Sehingga Tuhan Yesus juga bisa tahu bahwa orang itu sudah lama sakit. Memang mungkin orang inilah yang senantiasa memberitahukan kepada orang-orangnya. Dia datang kepada orang-orang yang mau menerima kesembuhan. Dia masuk ke kolam atau datang ke serambi untuk masuk ke kolam. Karena apa? Ingin membangkitkan simpati. Dengan dia bercerita, dia sudah lama
menantikan kesembuhan, menantikan bisa masuk kolam, yaitu membangkitkan simpati orang yang mendengar. Tapi apa yang terjadi? 38 tahun. Dia masih tetap dalam keadaan sama. Jadi dia merasakan kekecewaan yang berkepanjangan atas peristiwa ini. Tetapi masih baik karena dia berpengharapan. Jadi orang ini berbaring di situ. Dan waktunya telah lama dalam keadaan. Orang tersebut sudah lama tetap berbaring di tempat itu. Berapa lama? 38 tahun. 38 tahun bukan waktu yang singkat. Apalagi dalam keadaan menderita. Luar biasa orang ini kekuatannya. Tapi kita akan lihat bagaimana dia bisa sekuat. Ya, bertahun-tahun demikian dalam keadaan menderita. Kalau kita melihat angka 38 tahun, kita teringat pada peristiwa ketika orang-orang Israel atau bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, rumah perbudakan itu oleh Tuhan. Melalui Musa, Allah menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir sampai Gunung Sinai itu memakan waktu sekitar 2 tahun. Dan setelah itu, karena kekurang percayaan mereka harus berjalan lagi selama 38 tahun di padang gurun. Mereka menghabiskan waktu karena tidak percaya sepenuhnya akan janji Allah. Seperti orang ini yang berbaring selama 38 tahun. Dia hanya menghabiskan waktu. Seperti orang Israel yang berkeliling-keliling sampai dia sendiri habis ya di padang gurun dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Orang yang sakit ini juga sama 38 tahun tetap dalam keadaan sakit. Jadi menghabiskan waktu yang sia-sia. 38 tahun. Jadi saya teringat bahwa hari ini atau tahun ini, bulan ini saudara. Tepatnya tanggal 2 Mei. Gereja kita juga sudah berusia 38 tahun. 38 tahun sudah saya juga ikut beribadah di tempat ini. Tumbuh di tempat ini. Dengan bimbingan Bapak Gembala. Bantu kemudian oleh Bapak Luki dan senior-senior saya, Pak Siman dan sebagainya. Waktu yang ya tidak terasa kalau sudah dijalani, tetapi cukup lama. Sejak muda, sejak masih anak-anak kelas 2 SMA saya mulai melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan. Dan Tuhan berikan ya sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Ya, kalau dia menghabiskan waktu dengan sia-sia selama 38 tahun. Tapi saya belajar banyak selama 38 tahun. Dengan bimbingan Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kita lanjut pada kisah selanjutnya. Tuhan Yesus dalam kisah ini bertanya. Tapi dikatakan bukan bertanya karena bentuknya, walaupun bentuknya pertanyaan ada tanda tanya, tetapi Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Orang yang tidak mengerti, dia hanya mungkin dalam hatinya ini pertanyaan apa sih? Pertanyaan aneh. Yang jelas orang ini sudah ada di sini di tepi kolam Bethesda, ya ingin sembuh. Tapi Tuhan, kok masih bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan aneh. Kalau seorang dokter bertanya kepada pasiennya, maukah engkau sembuh? Ya jelas, kalau ke dokter berarti mau sembuh. Sebenarnya pertanyaan Tuhan Yesus
itu merupakan ungkapan belas kasihan dan perhatian dengan mendengar apa yang diharapkan orang itu. Bayangkan 38 tahun di situ berarti memang dia berpengharapan untuk sembuh. Tapi dikatakan juga nanti, dikatakan oleh orang ini bahwa tidak ada orang yang berbelas kasihan dan menaruh perhatian terhadapnya. Tidak peduli. Nanti kita lihat. Dan yang kedua, pertanyaan ini memiliki arti atau Tuhan punya maksud untuk mengajar orang itu supaya menghargai belas kasihan dan menggugahnya untuk merindukan belas kasihan itu yang menjadi syarat supaya mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Harapan Tuhan Yesus dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Itu artinya maukah engkau melepaskan dirimu dari bendungan konsepmu itu? Dan maukah engkau melihat dan bergantung kepadaku? Tuhan melihat ada bendungan konsep di dalam pikiran orang itu. Dan Tuhan mau orang itu melepaskan dirinya dari bendungan konsepnya itu. Dan Tuhan mau dia bisa melihat siapa Tuhan Yesus dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayat 6 nanti kita lihat. Tadi kita lihat ya. Kuasanya lebih besar dari pengalaman orang hidup. Ya, pengalaman hidup orang sakit ini. Ya, yaitu apa? Sembuh. Kalau orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam. Jadi pengalaman orang itu, dia hanya melihat orang akan menjadi sembuh kalau orang itu pertama kali masuk ke dalam kolam. Itu pengalaman dia. Tapi Tuhan mau supaya konsep itu boleh dilepaskan. Karena sudah membendung, menghalangi konsep yang baik. Yang kedua artinya, maukah engkau mengalami anugerah Allah mendahului imanmu? Maukah engkau sembuh itu berarti maukah engkau mengalami anugerah Allah mendahului imanmu? Biasanya orang datang kepada Tuhan Yesus untuk minta kesembuhan, tetapi kali ini Tuhan Yesus yang mendatanginya. Dan pertanyaan ini sungguh luar biasa. Maukah engkau mengalami anugerah Allah mendahului iman? Pertanyaan, maukah engkau sembuh dari Tuhan Yesus? Itu menggugah zona nyaman dari orang tersebut. Kenapa? 38 tahun menderita itu bisa menyebabkan dia menikmati kondisi yang demikian. 66 hari setelah seseorang mengalami satu peristiwa, dia akan mengalami kenyamanan dalam kondisi itu. Dan banyak orang yang menikmati atau kecanduan dan memanfaatkan penderitaan mereka untuk mendapat belas kasihan orang lain. Mereka berdamai dengan kehancuran dirinya sendiri. Dengan kondisi sakit seseorang bisa menjadi alasan orang tersebut untuk menutupi kemalasan mereka. Sehingga mereka menikmati kondisi tersebut. Akhirnya mereka tidak mau berubah. Dan ini menjadi hasrat hati mereka. Maukah engkau sembuh? Adalah pertanyaan tentang kesediaan meninggalkan zona nyaman. Maukah engkau berubah? Atau maukah engkau menyiapkan dirimu menjalani perubahan? Siapkah engkau menjalani perubahan? Dalam kenyataannya, setiap orang tidak mau berubah. Seorang pemimpin,
seorang yang pebisnis, seorang pemilik usaha, itu seringkali meng-hire orang-orang yang pandai untuk mengadakan perubahan-perubahan. Tetapi seringkali pada kenyataan mereka masih meragukan sodoran-sodoran tentang rencana perubahan-perubahan. Karena apa? Seringkali mereka di dalam kehidupan mereka merasa sebetulnya ini sudah bisa membesarkan, atau cara-caranya sudah bisa membesarkan suatu perusahaan dan sebagainya. Seseorang akan mau berubah kalau perubahan itu berasal dari dirinya. Makanya sulit untuk merubah orang. Oleh sebab itu lakukanlah perubahan mulai dari diri sendiri. Ya, jadi perlu kesiapan untuk menjalani perubahan. Dan inilah yang Tuhan maksud dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Karena ada yang harus ditinggalkan. Siapkah engkau meninggalkan sesuatu? Siapkah engkau melepaskan sesuatu? Karena ada sesuatu yang harus dilepaskan dengan keinginan untuk berubah, maka itu pasti akan bisa dilepaskan. Apapun, ya terutama kalau seseorang itu siap untuk berubah. Apa yang harus ditinggalkan? Apa yang harus dilepaskan? Cara hidup lama. Apa itu? Cara hidup yang selalu mengharapkan belas kasihan atau pemberian tangan orang lain. Ya, orang yang sudah lama menderita sakit, itu pasti saya yakin banyak bantuan datang. Kenapa? Nggak mungkin karena dia nggak bekerja, nggak mungkin dia masih tetap bertahan. Tapi dia masih bertahan karena ada belas kasihan dan pemberian tangan orang lain. Sebenarnya ya Tuhan melihat juga bahwa dia itu malas, tidak mau berubah. Kenapa malas? Kalau dia sembuh, kalau dia sehat, maka dia harus bekerja. Oleh sebab itu ada kemalasan dan ini harus ditinggalkan, harus dilepaskan. Kemudian rasa mengasihani diri, mengasihi dirinya, itu juga harus dilepaskan. Kita bisa melihat dengan rasa mengasihi diri ini dalam bentuk mengeluh. Kita lihat di ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi orang ini mengeluh bahwa tidak ada orang yang mau menurunkan dia. Bahkan orang-orang egois semua. Mereka sendiri yang turun mendahului dia ke kolam Bethesda. Padahal dia sudah lama dan sudah menceritakan tentang kondisinya, tentang keinginannya, tentang harapannya untuk sembuh. Dan inilah yang dikeluhkan oleh orang tersebut. Jadi orang ini adalah fokus pada hambatan. Ya, sendirian dan tidak memiliki sanak saudara atau penolong yang memperhatikan dia. Saya ini hanya sendirian. Tidak ada yang mau menolong baik sanak saudara maupun penolong. Ya, harapannya hanya bergantung pada kolam Bethesda. Fokusnya hanya pada goncangan air kolam. Sambil dia tidak melakukan pendekatan seperti apa untuk bisa menikmati goncangan air kolam dan mengalami kesembuhan. Dan dia katakan hambatannya untuk sembuh itu banyak sekali saingan karena berebutan. Ini seperti peristiwa Agustus 2014 di mana Ebola di Afrika Barat ya mewabah
Sayangnya ketakutan terhadap obat dari orang-orang di Afrika itu membuat keluarganya menyembunyikan pasien. Dan ini juga terjadi pada saat ini di mana COVID-19 merajalela. Banyak orang merasa ya, aib kalau menceritakan kondisinya bahwa dia sudah terkena Ebola, COVID ini. Sehingga diberitakan banyak dokter yang meninggal. Banyak para medis yang meninggal karena ketidakjujuran pasien. Kita kembali. Lamanya tahun-tahun kekecewaan dan masa-masa penantian membuat rasa optimis sudah hilang. Gak punya lagi masa depan. Madesu katanya. Yang ada hanya meratapi nasib. Berharap dan melempar kesalahan pada orang lain. Bergantung pada goncangan air kolam. Lalu di mana keluarganya? Di mana teman-temannya? Ternyata mereka atau orang ini memiliki masalah hubungan sosial. Saya yakin dalam waktu yang cukup panjang keluarganya pasti atau teman-temannya juga pasti merasakan bosan juga. Karena orang ini pasti banyak alasan ketika diberi saran dan sebagainya. Yaitu yang menyebabkan akhirnya dia merasa sendirian. Hubungan sosialnya bermasalah. Tanggal 9 saya diperiksa MRI untuk kesekian kalinya setelah saya mengalami yang satu penyakit yaitu tumor pituitari atau makroadenoma ya, hipofise. Itu satu penyakit tumor yang ada di pituitari ya, pituitari glands, yaitu di antara mata dan hidung. Yaitu kalau dioperasi juga dari hidung. Dan itu mengganggu penglihatan saya karena menjepit syaraf mata saya. Nah, saudara, ketika saya harus meriksa kembali ya setelah setahun, yaitu terakhir itu Januari 2019. Saya harusnya Januari, tapi ada beberapa hal ya. Nah, ketika sebelum diperiksa itu di bulan September saya sudah merasa enak dan saya mempunyai keyakinan bahwa penyakit saya sudah disembuhkan Tuhan dan saatnya saya boleh memuliakan Tuhan dengan kondisi tubuh yang lebih baik. Tetapi ketika 2 minggu sebelum ya, pemeriksaan, yaitu di bulan Februari akhir itu saya merasa kembali sakit kembali, rasanya seperti ketika saya ditemukan penyakit itu. Dan iblis memakai kondisi yang seperti ini untuk mengacaukan pikiran saya, memberikan hambatan dalam pikiran saya sehingga saya ya dicekoki dan berpikir, wah, operasi. Karena operasilah obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan, tetapi juga merupakan satu tindakan yang bisa berakibat fatal. Bisa memperburuk keadaan lebih cepat kalau saya dioperasi dan ternyata gagal. Jadi saya tidak memutuskan untuk operasi. Dan ketika saya mengambil itu tanggal 17 mengambil hasilnya dalam kondisi ya COVID sudah merajalela ya, tapi saya memaksakan untuk mengetahui ya apa hasilnya. Saya ambil dan dokter itu menyalami saya dan dia bicara, "Selamat Pak, mujizat sudah terjadi dalam kehidupan Bapak. Saya bertemu setiap hari dengan orang-orang yang memiliki masalah yang sama dengan Bapak dan berakhir pasti di meja operasi. Bapak adalah orang yang kedua yang saya temui. Ya,
bisa mengecil. Tapi Bapak mengecilnya cukup signifikan. Dan ketika dia tanya, saya sudah lama tidak makan obat. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Karena saya ketika makan obat itu tidak melihat satu perubahan apapun untuk besarnya ya tumor itu. Ya ternyata Tuhan membuktikan dan menghapus kembali pikiran-pikiran saya yang salah, yang sudah tertanam, dan fokus pada masalah sakit kepala yang mengganggu saya, sehingga saya mengira bahwa saya harus selesaikan masalahnya dengan operasi. Cukup besar, cukup signifikan ya pengecilannya, dari 16 kali 16 kali 11 mili menjadi 9,5 kali 16 kali 9 mili. Ketika saya tanya bagaimana ini bisa mengecil supaya saya bisa lakukan lagi supaya kecil lagi, dokter hanya bilang ini mujizat. Ya saya juga nggak tahu. Ya lakukan apa yang Bapak sudah lakukan selama ini. Ya, sekali lagi dia katakan ini mujizat. Bersyukurlah. Selamat ya Pak. Dan saya memuji Tuhan di jalan ketika saya pulang, dan saat itulah Bapak Gembala menelpon saya untuk bisa memberitakan firman Tuhan di tanggal 22 Maret. Tapi Tuhan kasih kesempatan saat ini. Ya, syukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Kembali iman saya menjadi kuat, kembali iman saya menjadi lebih teguh lagi di dalam Tuhan. COVID-19 mulai mengganggu pikiran saya. Ya, ketika saya bicara dengan anak-anak saya, dengan istri saya, bahwa ketika seorang diserang oleh COVID, maka sampai akhir hidupnya tidak akan melihat lagi keluarga. Itu kondisinya baik-baik saja. Tapi ketika di kantor, ya, ada teman saya bicara lagi, Pak, ketika seorang kedapatan COVID dan dibawa ke rumah sakit, hari itulah hari terakhir dia bertemu dengan keluarganya. Kacau lagi saudara ya. Itulah iblis selalu mengganggu kita dengan pikiran-pikiran, dengan hambatan-hambatan, dengan kenyataan-kenyataan hidup ya, yang seringkali mengganggu kita untuk beriman tetap teguh di dalam Tuhan. Karena fokus kita pada masalah kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang mengetahui bahwa fokus orang sakit ini salah, fokusnya harus diubah. Tuhan Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Artinya ubahlah fokusmu dari kolam kepada Tuhan Yesus. Fokus dari kolam harus dirubah menjadi fokus kepada Tuhan Yesus. Kolam yang penuh hambatan, yaitu kalah cepat dari orang-orang lain dan sikap masa bodoh orang lain yang tidak peduli, yang tidak mau menolong dia untuk masuk di dalam kolam. Ada seorang yang datang padanya menyatakan, aku peduli, dengan perkataan itu. Maukah engkau sembuh? Inilah bentuk kepedulian Tuhan. Jadi ada harapan baru bagi orang yang sakit itu. Ya, Yohanes 5 ayat 8 mengatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kepastian Tuhan bilang, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Bertindaklah, berusahalah keluar dari hambatan itu. Tinggalkan zona nyaman, bergeraklah dan ambil resiko. Berdiri. Satu hal yang juga cukup sulit ya, karena lama tidak berdiri itu susah, apalagi berjalan. Tapi Tuhan bilang berdiri. Ya. Putuskan bahwa kita menginginnya, bahwa kita menginginkan kesembuhan itu. Putuskan dalam diri kita dan ambil resikonya. Tinggalkan zona nyaman, tinggalkan tilam itu. Bangunkan kembali bagian-bagian hati kita yang sudah menjadi dingin. Orang yang tinggal terus di atas tilam itu, ya lama-lama hanya akan mendatangkan kematian. Karena inilah tilam kematian. Tidak bergerak lagi. Orang yang sudah putus harapan hanya berbaring di atas tilam.
itu sebetulnya sudah mati walaupun dirinya belum mati sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu tinggalkan angkat tilam itu. Yang ketiga, arti dari maukah engkau sembuh, itu artinya maukah engkau dijadikan utuh. Ya, orang ini hanya bisa berbaring. Dan itu artinya dia tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga dan disisihkan masyarakat. Artinya bahwa hidupnya tidaklah normal. Dan inilah yang menjadi penghalang masuk ke dalam kehidupan normal. Ternyata orang ini bukan hanya sakit fisik, tetapi jiwanya juga sakit karena dosa-dosanya. Dia memiliki rasa bersalah selama 38 tahun. Saya kasih tanda tanya, apakah betul? Ya, tapi pasti ketika seseorang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, mencari nafkah untuk keluarganya, ada rasa berdosa. Ada rasa bersalah. Oleh sebab itu Tuhan katakan, maukah engkau jadi utuh kembali. Ayat yang 9 katakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ketika dia bertindak, maka sembuhlah orang itu. Apa yang diharapkannya selama bertahun-tahun, 38 tahun terjadi saat orang itu bertindak. Meninggalkan zona nyamannya, berusaha, bergerak. Dan itulah yang harus dilakukan oleh orang tersebut sebetulnya sejak dahulu. Tapi ada masalah lain, dikatakan tetapi hari itu hari Sabat. Dan apa yang terjadi? Muncullah masalah baru ini karena apa? Ayat yang ke-10 katakan, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Masalah baru datang. Orang Yahudi yang begitu ketat aturan pada atas hukum Taurat. Terutama masalah hari Sabat. Tidak boleh bekerja. Memikul tilam itu satu pekerjaan dianggapnya. Apakah Tuhan tahu bahwa hari itu hari Sabat? Tahu. Ayat 1 katakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan Yesus menyuruh orang itu tetap memikul tilam pada hari itu hari Sabat dan di situ banyak orang Yahudi. Tuhan Yesus mau membuka hal lain yang masih tersembunyi dari orang lain. Orang ini. Apa itu? Tuhan Yesus merasa belum tuntas dengan orang ini. Ayat 11 katakan, tetapi ia menjawab mereka, orang yang menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi dia masih menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Dia lempar tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Dan yang paling parah, tanggung jawab itu dilemparkan pada penyembuhnya. Ada satu hal lain lagi. Ternyata orang ini tidak berusaha untuk mengenal siapa penyembuhnya. Ada banyak waktu ketika berkomunikasi dengan Tuhan untuk bertanya, siapakah engkau yang mau menyembuhkan aku? Tapi itu tidak dilakukannya. Ayat 13 katakan, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 13. Ya. Ayat 15. Itu setelah ketemu Tuhan Yesus di bait suci. Juga ada satu kata, beberapa penterjemah mengatakan juga sama. Ini sifat buruknya. Yaitu orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ya, beberapa penterjemah, penafsir mengatakan dia sudah berubah menjadi saksi Injil. Tetapi ada penterjemah lain mengatakan, oh sudah disembuhkan malah melaporkan Tuhan Yesus kepada pembencinya.
Orang-orang Yahudi sangat benci kepada Tuhan Yesus dan selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dan orang ini melaporkan kepada pembenci Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia dan menyuruh dia untuk mengangkat tilam, menyuruh dia untuk melanggar hukum Taurat. Tapi saya lebih memilih bahwa dia sudah berubah menjadi saksi Injil. Kenapa? Ayat 14 katakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi Tuhan tahu bahwa orang ini memiliki banyak kesalahan, dosa, banyak sifat buruk di dalam dirinya. Dan Tuhan Yesus katakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jadi saya lebih yakin bahwa orang ini sudah berubah setelah ketemu dengan Tuhan Yesus di bait suci. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu secara holistik, secara utuh, secara sempurna. Ya, kata holistik itu berarti bermakna menyeluruh. Konteks penyembuhan ya adalah manusia itu terdiri dari fisik dan mental atau emosional dan spiritual. Itulah sistem yang lengkap. Dan ini semua ya, baik fisik, mental, emosional, spiritual, itu saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Tekanan psikologis akan memunculkan penyakit fisik atau psikomatis. Ya, artinya terdapat relasi antara psikologis dan fisik. Oleh sebab itu, benar yang dikatakan Mazmur, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Karena hati yang gembira itu bisa mengusir penyakit, meningkatkan imunitas, dan inilah yang diharapkan ya pada masa-masa sekarang ini. Tingkatkan imunitas, bukan hanya dengan vitamin tetapi dengan ketenangan di dalam diri. Jangan panik, tapi tetap waspada supaya kita tetap memiliki imunitas dan bisa terhindar dari serangan COVID. Tuhan bilang, engkau sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Intinya dosa. Dosalah yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap ya orang yang berdosa itu sehingga tidak mendengarkan dia. Yesaya 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah di antara kamu dengan dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah yang Tuhan selesaikan tuntas. Judul dari Yesaya 59 adalah penghambat keselamatan. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ya, selain yang penghambat atau penghalang Tuhan Yesus mendengar, Allah mendengar doa-doa kita. Tapi dosa juga adalah penghambat keselamatan. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama, saat menghadapi masalah, jangan kita menjadi pasif, tetapi aktiflah dengan bertindak mencari penyelesaiannya. Kedua, jangan biasakan menyalahkan kondisi orang lain atau orang lain, kondisi atau orang lain untuk menutupi kemalasan kita, sehingga kita tidak keluar dari kondisi yang nyaman. Ya, Tuhan yang tahu segala sesuatu pasti akan menyelesaikan masalah kita setelah membongkar ini, inti dari masalah kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu bersiaplah untuk hal tersebut, karena Tuhan Yesus sangat peduli pada kita. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Ketika kita membiarkan dia, memberikan kesempatan kepada dia, membiarkannya untuk turut menyelesaikan masalah kita, dia akan menyelesaikannya dengan sempurna. Itulah kesimpulannya keempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan yang begitu baik buat kami semua. Engkau sudah memberikan kepada kami pencerahan akan firman-Mu supaya kami tetap, Tuhan, berharap kepada Engkau, karena selalu ada harapan di dalam Engkau. Apapun masalah kami, apapun persoalan hidup kami, terutama di tengah-tengah masalah pandemi COVID ini,
Biarlah kami boleh memiliki hati yang tenang, karena itulah kekuatan atau hati yang gembira adalah yang bisa menyembuhkan, adalah obat yang manjur yang bisa menyembuhkan kami. Tolong Tuhan untuk pemerintahan negara kami yang dipimpin oleh Bapak Jokowi untuk bisa mengatasi segala persoalan yang dialami bangsa ini, dan segala masalah mulai dari terutama untuk perekonomian ya akan terganggu dengan pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.